Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang kembali boleh ada di tempat ini, berbagi firman, sama-sama belajar di tempat ini. Ya, anak-anaknya udah nggak ada. Tadi saya mau nanya ke anak-anaknya. Di sini Bapak Ibunya dan saudara-saudaranya juga. Kalau saya tanya, siapa di sini yang, oh iya ada bestie saya ternyata tertinggal satu di sini. Bestie senang main petak umpet nggak? Kamu pernah main petak umpet nggak? Hah? Dijawab dong. Ada yang main petak umpet waktu kecil pasti ya? Pasti. Nah, hari ini kadang kita akan tebak, cerdas cermat. Di mana di Alkitab ada yang main petak umpet? Ada nggak? Hah? Ada tuh, yang di sana tahu ada katanya. Evangelis di sana ada, evangelis sana. Ada yang main petak umpet. Dan hari ini di minggu ini minggu suci ya. Kemarin udah Minggu Palem, kita udah masuk ke Minggu Paskah gitu. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk merenungkan satu kalimat, satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, di manakah engkau? Nah, ini peristiwa petak umpet di Alkitab. Jadi silakan baca, kita buka Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 3 ayat 9. 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara lihat konteks perikop ini, kita sebagian besar dari kita mungkin ingat gitu. Apa sih peristiwanya sebenarnya? Peristiwanya adalah pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya kan? Digoda iblis untuk mau menginginkan sesuatu yang lebih atau menyamai Tuhan dengan makan buah dan mereka jatuh. Dan apa yang terjadi kemudian? Kita tahu kemudian adalah ketika mereka makan, mereka menyadari keberdosaan mereka. Mungkin kita lihat di ayat 7. Ya, coba kita lihat. Sebentar. Di ayat 7, ketika setelah melihat, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya. Bapak Ibu, setelah mereka jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa makan buah yang seharusnya tidak dimakan dan Tuhan ingatkan larang untuk makan, mereka menyadari ketelanjangan mereka. Dan di ayat 9 inilah Tuhan kemudian datang. Ayat 8 bilang ini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan di manakah engkau? Ini akan kita sama-sama renungkan pada malam hari ini. Tapi ketika kita membaca apa yang ayat-ayat di Kejadian 3 tadi dan nanti mungkin kita baca, kita setidaknya bisa melihat 3 hal. Suatu perilaku yang manusia lakukan setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Di ayat 10 dikatakan begini. Setelah Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kemudian Adam dari balik semak duri, nggak disebut semak duri ya, pohon-pohonan, dikatakan bahwa ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ya. Hal pertama,
ketika manusia jatuh dalam dosa, ada perilaku takut. Nah, biasanya kita takut kenapa? Berbuat salah. Ada lagi? Nggak pakai baju. Takut ya? Malu. Apalagi? Mayu. Apalagi? Kalau kemarin Pak Hasan khotbah di Harmoni, habis adiknya sakit, jatuh, terperangkap tangannya. Wah, takut tuh. Kakak-kakaknya pada takut semua bersama Pak Hasan. Jadi jangan dikasih tahu, jangan kasih tahu gitu kan. Supaya bapaknya nggak tahu, supaya nggak dihukum. Takut karena berbuat salah. Gitu. Tapi memang nggak cuma itu. Ada ketakutan yang karena kita menghadapi ancaman. Gitu kan ya. Takut nggak kalau ancamannya lebih besar gitu kan daripada kita. Kita merasa nggak sanggup untuk ngelawan. Maka kita takut. Coba Pino, ngelawan siapa sini yang lebih gede badannya? Pace. Wah. Takut si Pino gitu. Ngumpet dia. Ada situasi-situasi seperti itu gitu, ketakutan. Dan seringkali kadang-kadang ketakutan itu muncul karena juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Kita nggak tahu kondisi seperti apa. Adam nggak tahu kalau dia muncul apa yang terjadi. Tuhan akan ngapain gitu kan? Takut. Dan itulah ketakutan. Hal perilaku pertama yang ditunjukkan manusia ketika berdosa. Ketika merasa nggak berdaya, nggak mampu, jadi takut. Tapi yang kedua setelah itu ada lagi perilakunya. Dia katakan aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi responnya takut adalah kemudian sembunyi. Ya, kalau kita pikirin apa sih sebenarnya masalah utamanya? Ketika dia Adam dan Hawa jadi takut dan kemudian sembunyi. Karena sebelumnya dia nggak masalah kan? Beberapa ayat sebelumnya dikatakan mereka telanjang tapi mereka tidak malu gitu kan? Tapi ketika mereka berdosa, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka melihat ketelanjangan dan mereka menjadi takut. Ya, ketelanjangan bisa punya arti macam-macam gitu ya. Dalam kaitannya ada yang lebih menunjukkan kepada simbol karena ini bicara tentang perasaan bersalah, perasaan berdosa, ngelanggar sehingga nggak berani untuk berhadapan lagi dengan Tuhan. Ketelanjangan yang tadinya dari awalnya telanjang gitu. Sehingga nggak layak, nggak berharga. Saya setuju dengan John Piper yang secara khusus menganggap bahwa hal yang menjadi utama kenapa Adam dan Hawa takut dan sembunyi adalah ketika perjanjian kasih yang menjadi landasan hubungannya dengan Allah itu rusak. Anak-anaknya ada ini. Kalau suami istri telanjang nggak malu ya? Nggak malu. Karena ada covenant, ada perjanjian yang secara memang Tuhan izinkan, Tuhan buat. Gitu. Itu ada rasa trust, ada rasa percaya, ada relasi di mana hubungan itu nyata dibangun. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, relasi itu putus. Yang jadi fondasi itu putus. Hubungan itu jadi putus. Sehingga gak ada lagi rasa percaya. Gak ada lagi rasa kasih. Yang ada adalah rasa takut. Sehingga responnya yang paling gampang adalah umpet. Perilaku yang ketiga yang secara khusus kita lihat adalah di ayat 11.
Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Perilaku yang negatif berikutnya adalah nyari kambing hitam. Nyari kambing hitam kalau Idul Adha. Ini selalu mencari orang yang bisa disalahkan. Cari selamat sendiri. Siapa di sini yang suka cari selamat sendiri? Kalau salah, cari selamat. Bukan selamat ya, selamat Riyadi bukan. Tapi cari selamat. Kalau bisa orang lain. Nggak usah diajarin anak-anak kita yang masih kecil pun. Kalau ngelakuin kesalahan, kalau bisa orang lain yang dihukum. Ini kecenderungan dosa yang jatuh di dalam kehidupan manusia. Egois. Kita cuma mikirin diri kita sendiri. Kita cenderung cari selamat sendiri. Dan mengizinkan orang lain yang menerima tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, kita lihat ya, yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa, takut dan bersembunyi, ini relasi manusia dengan Tuhan itu rusak. Putus relasinya, rusak. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika dia lebih mementingkan diri sendiri, ini relasi sama manusia juga rusak. Nah, dalam situasi seperti inilah, saya mau kita merenungkan ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Saudara, Bapak, Ibu terkasih, Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa di mana? Tahu. Nggak usah nanya juga sebenarnya tahu kan. Dia tahu tepat di mana Adam dan Hawa berada. Udah tahu nanya tapi katanya. Ada alasannya. Kalau kita melihat pertanyaan ini, maka kita tahu pertanyaan ini bukan untuk menghakimi. Pertanyaan ini bukan untuk nyudutin. Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan. Pertanyaan ini adalah bentuk nyata bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang beranugerah itu adalah Allah yang mencari kita. Bukan kita yang mencari Dia, tapi Allah yang mencari kita. Siapa di sini yang bertemu Tuhan ketika hidupnya sedang hancur-hancuran? Ada? Atau lagi hidupnya lagi sukses, baru ngalamin Tuhan? Gimana? Di sini ada yang lagi hancur atau lagi sukses? Banyak yang hancur, coba yang hancur, angkat tangan. Atau belum ngalamin Tuhan? Atau yang lagi sukses? Kebanyakan dari manusia ngalamin Tuhan justru di saat mereka sedang hancur-hancur. Ini menunjukkan betapa Tuhan yang penuh anugerah itu datang nyari, datang mencari kita. Bukannya kita yang mencari, Dia yang datang. Kalau kita orang berdosa cenderungannya ngapain? Lari, ngumpet, takut, persis seperti apa yang tadi dinyatakan dengan implikasi dosa tadi. Kita cenderung apa? Egois. Kita cenderung nyalain orang lain. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari. Tuhan yang menyatakan anugerahnya. Sehingga Dia berkata, di manakah engkau? Poin pertama yang bisa kita ingat adalah Allah kita adalah Allah yang beranugerah, yang mencari kita. Seperti digambarkan kalau
Tuhan Yesus sering menggambarkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia pergi untuk mencari domba yang hilang. Dia meninggalin yang 99 karena dia tahu mereka aman. Dan dia cari satu domba yang tersesat. Dan itu adalah kita. Kita adalah domba-domba tersesat yang Tuhan cari. Poin kedua yang akan saya nyatakan di sini adalah ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kita mengenal Allah yang beranugerah itu adalah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaku dan bertobat. Tadi Pak Hasan ngomong, udah tahu ngapain nanya? Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa. Tapi Tuhan ingin Adam dan Hawa berani untuk bertanggung jawab, mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan minta ampun. Tapi dalam kenyataannya bukan begitu. Kenyataannya dia menyalahkan. Hawa menyalahkan ular. Bapak Ibu terkasih. Pertanyaan, di manakah engkau? Yang hari ini kita renungkan adalah undangan untuk kita datang mengakui dosa kita. Undangan untuk kita kembali kepadanya. Anugerahnya menutupi dosa, tetapi juga membawa kita untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mungkin sebagian dari kita ingat gitu ya. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala kita, melepaskan kita dari segala kejahatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang penuh kasih, tapi Dia meminta kita datang mengakui dosa kita, minta ampun di hadapannya. Kalau belum, pasti akan mengganjal kehidupan iman kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu mau beribadah, kamu datang kepada Tuhan, selesaikan dulu urusanmu sama saudaramu. Karena kalau kamu masih punya kepahitan, kamu sakit hati sama orang itu, kamu masih gak mengampuni teman kamu, saudara kamu, ibu kamu, bapak kamu, kakak adik kamu, maka itu pasti akan mengganjal relasi kita dengan Tuhan. Ya Pak Hasan cerita juga kemarin kan, kisah-kisah pengampunan kakak beradik yang kemudian berakhir happy ending. Karena memang Tuhan menginginkan kita mengakui dosa kita dan menyelesaikan di hadapannya. Poin yang ketiga yang akan saya berikan adalah kita nonton seperti anak sekolah minggu. Kita nonton dikit ya. Saya nggak sempat nge-edit sih, jadi agak panjang sepertinya 4 menit. Dan kebetulan saya nggak sempat dubbing, jadi subtitle. My dad has always liked fixing things. Feels like he was always in the middle of a project. And sometimes he'd let me help. There was this one time where partway through changing the oil, he left me in the garage for a little while. By myself.
Are you okay? Nick. Open the door, bud. Whatever it is, it's okay. Just let me in. Hey. Looks like you had yourself a bit of a battle in here, huh? I think we're gonna need some stronger stuff. Ya, Bapak Ibu, terkasih, Allah adalah Allah yang beranugerah, tapi Dia Allah yang memberikan jalan keluar untuk kita. Dosa selalu punya konsekuensi, tetapi Tuhan memberikan janji, pengharapan jalan keluar. Kalau kita baca di ayat 15 kemudian, di tengah-tengah keberdosaan manusia, Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau tadi kita melihat oli dicuci pakai sabun biasa, sangat susah. Gitu. Makanya dia sebut tadi, kita butuh yang lebih kuat. Pembersih yang lebih kuat. Dosa mungkin mengikat, tapi anugerah Tuhan jauh lebih besar dan lebih kuat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mencoba menutupi auratnya dengan pohon ara, daun pohon ara. Dengan usahanya sendiri. Itu gak cukup, itu gak pernah selesai. Tapi Tuhan datang. Tuhan menutup dengan kulit binatang. Ada dua hal yang bisa kita ingat ketika hal itu terjadi. Pertama, bahwa apa yang manusia lakukan, usaha apapun, itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Dan yang kedua jelas, ketika kulit binatang digunakan, ada darah yang dikorbankan. Dan kita tahu itu gambaran tentang pribadi Yesus yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Dan itu nyata. Beberapa ayat di Perjanjian Baru yang mengingatkan kita akan janji Tuhan akan pribadi Yesus. Saya akan bacakan beberapa ayat saja untuk kembali kita mengingatkan. Masuk dalam beberapa hari ke depan ketika kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita dan Dia genapi dalam Yesus. Galatia 4 ayat 4 dan 5.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ingat, dia janji dari perempuan, keturunan perempuan itu. Dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 1 Petrus 3 ayat 18a berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Dan 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19a, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggarannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali merenungkan pertanyaan, di manakah engkau? Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada masing-masing kita. Dia sedang bertanya, di mana engkau? Di manakah engkau? Apakah saat ini ada dosa yang kita sembunyikan? Apakah selama ini kita merasa takut untuk berjumpa dengan Tuhan? Karena masih ada dosa yang belum kita selesaikan. Masih adakah dosa yang belum kita akui? Dia menunggu kita. Dia datang mencari kita. Atau kita masih asik-asik bermain oli tanpa pernah sadar bahwa itu mengotori kehidupan kita, mengotori lingkungan kita. Atau kita saat ini sedang berusaha karena kita sedang terjebak dalam dosa dan kita berusaha sekeras kita dengan kekuatan kita untuk kita diterima oleh Tuhan. Kita perlu sesuatu yang lebih kuat. Dan yang lebih kuat itu adalah salib Kristus. Dia datang mencari kita. Buka pintu hatimu. Datang. Dia akan memeluk kita seperti gambaran film tadi. Dia memeluk kita dan membersihkan segala dosa kita. Mari kita tundukkan kepala.